Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selly Merliani. Saya mahasiswi dari S1 Perbankan Syariah IAIN Metro. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan akad murabahah dan mudharabah pada perbankan syariah. Jadi kita masuk ke dalam pengertian murabahah. Nah, murabahah sendiri adalah jual beli barang pada harga asal dengan keuntungan yang telah disepakati. Jadi maksudnya di sini si penjual harus mengatakan berapa harga pokok barang tersebut dan berapa keuntungan yang diambil. Seperti contoh, si fulan membeli unta dengan harga 30 dinar dan biaya yang digunakan sebesar 5 dinar. Lalu si fulan menawarkan untanya kepada seorang dengan harga 50 dinar dan dia mengatakan bahwa keuntungan yang diambil dari penjual tersebut sebesar 15 dinar. Jadi murabahah ini dapat dilakukan untuk pembelian pemesanan atau disebut dengan murabahah kepada pemesan pembelian. Dalam hal ini, calon pembeli atau pemesan bisa mengatakan kepada seorang untuk dibelikan barang yang diinginkannya. Lalu kedua belah pihak tersebut membuat sebuah kesepakatan tentang harga barang tersebut yang kira-kira masih mampu untuk ditanggung oleh si pemesan. Setelah itu, kedua belah pihak tersebut membuat kesepakatan lagi mengenai tentang keuntungan yang didapat oleh orang yang menerima pesanan tersebut. Nah, jadi jual beli antara kedua belah pihak tersebut dilakukan ketika barang tersebut sudah berada di tangan pemesan atau sudah diterima oleh si pemesan. Selanjutnya yaitu teknis perbankan dalam penerapan transaksi murabahah. Yang pertama yaitu ada bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Jadi di sini bank yang menjual dan nasabah yang membeli. Harga jual bank adalah harga beli bank pada produsen ditambah dengan keuntungan. Selanjutnya kedua belah pihak itu harus menyepakati harga jual dan juga tentang kurun waktu pembayaran. Yang kedua itu harga jual itu harus dicantumkan dalam akad jual beli. Dan apabila sudah disetujui maka tidak dapat diubah sampai akad itu berlangsung. Dalam perbankan, murabahah itu lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Yang ketiga, dalam transaksi ini bila sudah ada barang yang diserahkan segera kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh atau secara bertahap ya. Nah, selanjutnya yaitu akad mudharabah. Mudharabah itu sendiri adalah kerjasama antara kedua belah pihak, di mana salah satu pihak sebagai sahibul mal atau pemilik modal dan pihak lainnya sebagai mudharib atau pengelola usaha. Nah, mudharabah sendiri ini keuntungannya biasanya dengan keuntungan yang telah disepakati antara kedua belah pihak tersebut. Jenis-jenis mudharabah ini sendiri ada dua, yaitu mudharabah mutlaqah dan muqayyadah. Nah, mudharabah mutlaqah sendiri ini adalah di mana kerjasama antara kedua belah pihak, yang satu sebagai sahibul mal dan yang satu sebagai pengelola usaha atau mudharib, yang cakupannya sangat luas. Jadi dalam mengelola usaha, si mudharib ini tidak dibatasi oleh sahibul mal. Entah dia mau mengelola usaha apa, jenis usaha, tempat usaha, itu bebas. Jadi mudharib itu memang benar-benar diberikan kebebasan oleh sahibul mal. Yang kedua yaitu ada mudharabah muqayyadah. Nah, mudharabah muqayyadah ini kebalikannya dari mudharabah mutlaqah, di mana sahibul mal dalam melakukan usaha atau mengelola usaha tersebut itu sangat dibatasi cakupannya, entah itu jenis usaha, tempat, dan lain-lain. Jadi memang sahibul mal seperti membatasi bahwa si mudharib hanya boleh melakukan usaha ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si sahibul mal. Selanjutnya yaitu ada kesepakatan dan etikas kontrak. Dalam sebuah kerjasama pastinya ada kesepakatan tertentu. Nah, hal-hal yang harus disepakati di sini ada 3. Yang pertama yaitu tentang manajemen. Manajemen ini yang berkaitan dengan mudharib, bagaimana mudharib dalam mengelola usaha tersebut. Jadi di sini dalam mengelola usaha tersebut pasti mudharib membutuhkan sebuah keterampilan, kreativitas mengenai tentang usaha tersebut. Makanya di sini si mudharib
banyak memilih untuk diberikan kebebasan agar dia bisa bertindak, berkreasi sesuai dengan kemampuan dia. Karena di sini yang menentukan suatu keberhasilan dalam suatu usaha yaitu orang yang mengelola usaha itu sendiri. Yang kedua ada tengah waktu. Kenapa ada tengah waktu? Karena kita tidak tahu kapan sih sebuah modal itu tidak akan dipakai. Kita tidak tahu kapan orang itu membutuhkan. Mungkin 2 atau 3 tahun orang itu akan membutuhkan uang tersebut. Makanya dengan adanya tengah waktu supaya mudorib itu bisa bertindak dan berencana secara efektif untuk mengelola suatu usaha. Yang ketiga ada jaminan. Kenapa ada jaminan? Jadi sebenarnya jaminan ini sendiri itu hanya untuk berjaga-jaga apabila si mudorib itu menyelewengkan uang atau menyelewengkan modal tersebut. Makanya di sini mudorib harus memberikan jaminan kepada sahibul mal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang skema penerapan mudoribah pada bank syariah. Jadi saya akan menjelaskan menggunakan nasabah. Jadi ini bank dan ini nasabah. Jadi bank dan nasabah ini melakukan sebuah perjanjian atau sebuah kerjasama yaitu mudorib tersebut. Nah, dalam perjanjian ini antara bank dengan nasabah ini langsung membentuk proyek usaha. Jadi kira-kira mau menjalankan usaha apa? Setelah mendapatkan ide untuk menjalankan usaha apa, maka langsung dibagi dengan sebuah keuntungan. Biasanya mudorib itu dia lebih ke keuntungan lebih besar. Biasanya mudorib 70% dan bank hanya 30%. Setelah itu terjadinya usaha dan usaha itu berhasil, pembagian keuntungan, setelah pembagian keuntungan lalu modal itu akan dikembalikan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai akad murabahah